Tapi ada yang tahu nggak apakah komisaris ini juga menerima gaji? Keberadaan komisaris nampaknya cukup vital bagi sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, sepertinya cukup banyak juga yang mengincar posisi ini, baik dari kalangan profesional hingga politisi. Gimana enggak? Komisaris adalah jabatan strategis yang akan ikut menentukan baik tidaknya pencapaian sebuah perusahaan. Lalu apa bedanya dengan direksi? Nah, direksi dan komisaris memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam suatu perusahaan. Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasional penting yang memengaruhi arah dan kinerja perusahaan. Sementara komisaris berperan dalam memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi, namun mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan. Lalu bagaimana seorang komisaris ditunjuk dan apa saja tanggung jawabnya? Kita bahas singkat ya satu persatu. Komisaris ini biasanya diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Secara umum, posisi komisaris terdiri dari dua jenis, yaitu komisaris utama atau utusan dan komisaris independen. Bedanya apa? Singkatnya, komisaris utama atau utusan adalah mereka yang dipilih berdasarkan keputusan dari rapat Dewan Komisaris. Sementara komisaris independen adalah mereka yang berada dari pihak luar perusahaan. Mereka diangkat pada saat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan harus dapat memenuhi berbagai syarat utama seperti tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, Dewan Komisaris lainnya, dan anggota direksi. Nah, para komisaris ini juga tentunya memiliki fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan perusahaannya bernaung. Di antaranya, pertama, mengawasi kebijakan dan operasional perusahaan, kedua, memberikan nasihat kepada direksi. Lalu, gimana nih jika sebuah perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik? Apakah komisaris juga akan kena dampaknya dan ikut bertanggung jawab? Biasanya sih mereka ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang mungkin dialami perusahaan, namun mereka tidak langsung bisa dimintai pertanggungjawaban. Terlebih nih, jika komisaris telah menjalankan pengawasan dengan hati-hati sesuai tujuan utama perusahaan. Nah, sekarang udah kebayangkan sepenting apa sih keberadaan komisaris dalam sebuah perusahaan? Tapi ada yang tahu nggak apakah komisaris ini juga menerima gaji? Besaran gaji seorang komisaris tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, namun lazimnya dihitung berdasarkan persentase gaji direksi. Contohnya, seorang komisaris utama berhak menerima gaji sebesar 45% dari gaji direktur utama. Sedangkan untuk wakil komisaris menerima gaji sekitar 42,5% dari gaji yang diperoleh oleh direktur utama. Nah, itu tadi penjelasannya. Udah kebayangkan kenapa posisi komisaris itu sepertinya masuk akal, diperebutkan, dan diincar berbagai pihak.